Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa khawati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala fi hadhihi al-munasabati al-qayyimah linuwasil darsana sarf wa darsana nahwi wa sarf min kitab Syarh Alfiyat Ibn Malik li fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarh Alfiyat Ibn Malik. Sekarang kita masuk ke bait yang ke berapa? Ke-17. Baik, sebelum ke situ silakan Zul bacakan bait yang ke-8 dari pertemuan yang pertama. Kalamuna lam yuhidun tastaqim wasmuwafirun thumma haqqun kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu an wa kalimatun biha kalaman qadiran bijarriyat tanwini wan nida wa wa musnadin ismi tamyizun hasal bika fa'alta wa fatwa yaf'ali wa nuni akhilan nafi fi'lun yanjali wa ma biyal af'ali Siwa mal haqqi kahal waqtu walam wa nuni akhilan fi'lun mudhari'un yali lam kayasam wa madhiyal wa ma biyal af'ali bitamiz wasim binuni akhilan fi'lal amri binuni fi'lal amri in amrun fihim wal amru in lam yaku binuni mahal fihi wasmin nahwasah wa hayyahal walis al-mu'rab wal mabni walis minhu mu'rabun wa mabni bishabahin minal hurufil mudni kashabahil wada'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kan yabatin anil fi'li bila ta'asalin wa qaftiqarin usila. Baik. Bab al-mu'rab wal mabni. Pembahasan tentang mu'rab dan mabni. Jadi sekarang kita masih di pembahasan tentang al-mu'rab dan al-mabni. Di bait yang ke-15 Ibnu Malik mengatakan walismu minhu mu'rabun wa mabni disyabahin minal hurufi mudni. Isim itu diantaranya ada yang mu'rab, ada juga diantaranya yang mabni. Disyabahin minal hurufi mudni. Kenapa dia dikatakan mabni? Karena dekat sekali keserupaannya dengan huruf. Kasyabahil wada'i fismai ji'tana. Contohnya syabah atau kemiripan dari sisi bentukannya, dari sisi penulisannya, yaitu contohnya di isim ji'ta ismal fa'il, ji'ta fa'il di situ ya, dhamir fa'il, kemudian na dhamir maf'ul, wal ma'nawi fi mata wa fi huna, dan keserupaan dari sisi makna di contohnya di kata mata dan kata huna. Baik, sekarang kita masuk ke syabah yang selanjutnya. Kalau tadi syabah wada'i dan syabah maknawi, sekarang ya masih di syabah maknawi juga, yaitu wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila. Kaniyabah anil fi'li, isim itu bisa menggantikan fi'il bila ta'assur, dan dia tidak memberikan pengaruh. Ya, kalau fi'il itu kan ada pengaruhnya. Nah, kalau isim dia menggantikan fi'il tanpa ada pengaruhnya. Wakaf tiqor begitu juga, dia ya butuh kepada sesuatu, ya butuh kepada asalnya, itu namanya iftiqar. Baik, ini yang akan kita bahas sekarang. Apa yang dimaksud dengan niyabah anil fi'li dan iftiqar di sini. Baik. Qala Syari rahimahullahu taala wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila. Qauluhu bila ta'assurin huna iskalun minan nahiyatil i'rabiyah. Ada sebuah permasalahan di sini dari sisi i'rabnya. Wa huwa anna hurufal jarri la tadkhulu illa 'alal asma'. Ya, sudah kita pernah sampaikan bahwasanya huruf jar itu tidak masuk kecuali kepada isim. Wa huna harful jar dakhala 'ala harfila. Tapi ada huruf jar yang masuk kepada huruf. Nah, bagaimana ini?
bukankah huruf jar itu adalah ciri dari isim? Ya, kalau kita katakan dia ciri dari isim, berarti dia khusus hanya untuk isim saja. Lantas dalam bahasa Arab, ya, ada huruf jar yang masuk kepada la. Ya, berarti huruf jar masuk kepada huruf, atau katakan fi la, ya kan? Nah, sekarang gimana ini? Bagaimana menjawabnya? Baik. Yaquluna innala huna bimana ghair. Ya, coba antum lihat di situ tadi wakania batin anil fi'li bila. Ya, bi ini huruf jar, ya, al ba huruf jar, lam ini ya. Nah, sekarang kita katakan bi itu kan dia hanya masuk ke isim. Ya, lantas di sini kenapa dia masuknya ke la? Itu yang kita maksud di sini. Paham pertanyaannya di sini? Ini iskal kata saya di sini. Baik. Ya, jadi yaqulun, ya, para ahli nahwu mengatakan la huna bi makna ghair. Ya, jadi bila di sini artinya bi ghairi. Ya, fahiya idzan isim. Nah, kata ghair itu sendiri adalah isim, ya. Fal ba harfu jarin wala ismun bi makna ghair. Nukila i'rabuha ila ma ba'daha wala mudhafun wa ta'atsurin majrurun bil idhafah wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirih. Wa mana amin dhuhuriha al-i'arah li'anna jarra ta'athurin musta'arun huna min la fala la yadhhar 'alaiha al-i'rab fa nukila i'rabuha ila ma ba'daha. Perhatikan i'rab kalau antum ketemu la yang bermakna ghair, ya, bila ta'atsurin. Jadi kata ta'atsurin di sini mudhafun ilaih majrur. Tapi tanda majrurnya bukan kasroh yang ada di situ. Paham ya? Jadi kasroh yang ada di situ itu adalah hasil pinjaman dari, ya, hasil dia meminjam dari la. Seharusnya yang kena pengaruh oleh huruf jar itu adalah la. Paham maksudnya? Ya, jadi seharusnya dia adalah majrur dengan yang majrur itu seharusnya adalah la. Tapi karena la ini maknanya goir, ya, dan dia tidak kelihatan, maka tidak bisa kita, ya, harokati. Akhirnya yang terjadi apa? Ya, ya, akhirnya terjadilah al-i'arah, perminjaman, ya, peminjaman. Maka kata ta'assurin di sini, ya, kita pinjam jarnya itu dari mana? Dari la. La sendiri nggak bisa muncul, makanya kita pinjam. Gitu maksudnya. Jadi la itu yang bermakna goir tadi di kata bila ta'assurin, ya, la itu nggak bisa muncul tanda jarnya karena kemasukan huruf ba. Ya, kalau kemasukan huruf ba kan seharusnya majrur, ya kan, dan harus majrur dengan kasroh, tapi ini nggak kelihatan tandanya. Maka apa yang terjadi? Ya, ta'assurin itu datang meminjam jar yang terjadi pada la yang bermakna goir tadi. Ya, maka dinukilkan i'rab apa namanya? I'rab la itu kepada ma ba'daha, kepada kata ta'assurin itu. Baik. Contoh yang lain, wa min dzalika qauluhum aidan ji'tu bila zadin. Ji'tu bila zadin. Fokus kita kepada kata bila zad. Zad artinya bekal. Taqulu al-ba'u harfu jarrin wala ismun majrurun bima'na ghair wa nukila i'rabuha ila ma ba'dahu li adami zuhuril i'rabi alaih. Ya. Jadi bila, dan antum katakan la nanti ismun majrurun, ya, wa alamatu jarri apa namanya fi mahalli jarrin atau majrur gitu, ya, salah. Kita katakan bila la isim majrur bimakna ghair wa nukila i'rabuha ila ma ba'daha, ya, li adami au li al-i'arah li annahu harfun. Kenapa harus atau kenapa lam di situ nggak bisa memunculkan tanda jar? Ya, karena dia adalah huruf. Gimana huruf ba itu memajrurkan huruf juga? Maksudnya ba itu hanya bisa memajrurkan isim. Nah, ini huruf. Gimana huruf memajrurkan huruf? Sama-sama lemah. Jadinya, ya, majrurnya itu ke kata setelah huruf itu, yaitu kata zadin di situ. Maka kata zadin ini mudhofun ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasroh muqaddarah. Paham ya? Jadi kasroh yang ada kata zadin itu bukan kasroh mudhofun ilaih. Mana kasroh mudhofun ilaihnya? Tersembunyi, muqaddarah. Kenapa nggak bisa muncul? Karena sudah duluan ada kasroh hasil pinjaman dari la. Paham ya? Nah, ini i'rabnya agak unik kalau seperti ini kan.
Kalau kita mungkin irobnya gampang-gampangannya ya, bila bi ya, harfu jarin, la isim majrur ya, atau bi mahali jarin, kemudian zadin mudhofun ilaih majrur bil kasroh ya, gitu kan ya, irob gampangnya zadin mudhofun ilaih majrur bil kasroh, salah ya, zadin mudhofun ilaih ya, majrur wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah man amin dhuhuriha al-i'arah. Perhatikan istilah ini ya, al-i'arah namanya. Berarti ya sekarang bisa terjawablah permasalahan tadi berarti. Berarti ya, terjawab permasalahan tadi yang mengatakan bahwasanya ya, kenapa huruf jar bisa masuk kepada huruf juga, padahal kita katakan huruf jar itu hanya bisa masuk ke isim. Baik. Berarti Ibnu Malik di sini nggak salah ketika mengatakan bila di situ. Walamma kanatil mas'alatu laysat ta'abbudiyatan astati'u an aqul al-ba' harfu jarin wala nafiyah la mahalla min al-i'rab wa zadin ismun majrurun bil ba'. Ya, Syekh Utsaimin sendiri ya menyelisih pendapat jumhur ahli nahwu. Beliau mengatakan ini bukan permasalahan ta'abudiyah ini. Ini karena bukan masalah ta'abudiyah atau pembahasan ta'abudiyah ya, yang berkaitan dengan ibadah, dengan penyembahan kepada Allah. Ya, berarti sah-sah saja saya berpendapat-pendapat yang lain. Ya, kata Syekh Utsaimin. Ya, adapun pendapat saya, ba itu huruf jar, la itu nafiyah, la mahalalah minal i'rab. Kemudian zadin ismun majrurun bil ba, bukan bil lam. Ya, bukan bila tapi bil ba. Baik, dah selesai dari permasalahan itu. Sekarang kita mau masuk ke penjelasan bait tadi. Wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin. Hadha huwal qismu tsalits min anwa'is syabah. Syabah yang pertama apa? Asyabah al-wad'i. Kemudian yang kedua asyabah al-ma'nawi. Sekarang niyabah anil fi'li. Ini namanya asyabah an-niyabi namanya. Ya, dari kata niyabah tadi, niyabi. Niyabah itu sendiri artinya mengganti. Ya. Naib, dari kata naib ya, naibul fa'il artinya pengganti fa'il. Yakni an yusbihal harfa fin niyabah. Maksudnya adalah isim itu menyerupai huruf dari sisi niyabah. Ya, dari sisi niyabah bisa mengganti sesuatu yang lain maksudnya. Sama-sama bisa mengganti begitu. Sama-sama bisa diwakilkan. Wadzalika bil amal bila ta'asrin bil awamil. Keserupaan dari sisi niyabah dengan huruf itu dalam masalah apa? Dalam masalah al-amal bila ta'asur. Dia beramal tapi nggak berpengaruh. Ya, beramal tapi tidak terpengaruh. Ta'assur artinya terpengaruh. Li'an narhafa ya'malu wa la yata'assaru fa huwa ya'mal wa la yu'mal fi. Baik. Karena huruf itu dia beramal, ya. Huruf misalkan fi. Nah, setelah kata fi al-baiti, ya kan? Berarti fi ini ada amalannya enggak? Ketika kita mengatakan fil baiti ada amalannya enggak? Ada, ya. Jadi huruf itu ya'mal wala yata'assar. Dia beramal, dia menyebabkan kata yang lain menjadi kasroh, dia sendiri nggak berubah bentuknya. Ngerti maksudnya? Ya, dia sendiri nggak berubah bentuknya. Jadi dia tuh ya'mal wala yu'mal fi. Dia merubah yang lain tapi dia sendiri nggak bisa berubah. Nah, misalkan huruf pi, masalah ya'malul jar, ya beramal seperti jar, ya. Itu maksudnya dia mengkasrohkan sebelumnya misalkan. Walakin la yu'mal fi, walau qulta mathalan jalastu fil masjidi, fa jalastu fi'il wa fa'il wa fi harfu jarin al masjidi majrur bi fi fa'amilat fi wa lam yu'mal fiha. Ya. Wa ma syabahal harfa min hadhihi nahiyah ay sara ya'mal wa la yu'mal fihi fa huwa mabniyun. Maka kalau ada suatu kata atau isim yang memiliki kemiripan dengan huruf dari sisi ini, maksudnya dari sisi apa? Sama-sama beramal tapi tidak bisa terpengaruh. Ngerti maksudnya ya? Beramal tadi tidak bisa terpengaruh, maka dia dikatakan mabni. Wa hadha huwa ismul fi'li. Inilah yang disebut dengan isim fi'il. Isim fi'il yang sudah kita pelajari kemarin, jami'u asma'il af'al mabniyah. Semua isim fi'il itu mabni. Kenapa dia mabni? Ya, karena dia mirip dengan huruf. Dari sisi apa miripnya? Dari sisi dia memberi pengaruh tapi tidak bisa terpengaruh. Paham ya? Jadi sebenarnya dia isim fi'il ini lebih dekat ke isim daripada ke huruf. Nanti ya, isim fi'il ini kita masukkan sebagai bagian dari isim kemarin kan?
Kita punya isim, kemudian kita punya huruf. Nah, sekarang ya, isim fiil ini yang bagian dari isim, dia ini mabni. Ya, berarti dia seharusnya kita masukkan ke huruf karena dia mabni. Ya, isim kan hukum asalnya mu'rab bukan mabni. Maka dari sini berarti ya, isim fiil ini memiliki keserupaan dengan huruf. Keserupaannya apa? Keserupaannya adalah dia sama-sama mabni atau dari sisi dia memberi pengaruh tapi dia tidak bisa terpengaruh. Ya, dari sisi ini mirip dengan huruf dia berarti. Baik, maka segala suatu isim yang dia memberi pengaruh tapi tidak bisa terpengaruh maka dia disebut dengan dengan mabni atau isim fiil. Misaluha contohnya kata sah, ufin, syatan. Ya. Kata-kata ini sah, ufin, syatan ini adalah isim fiil semua. Sah ini isim fiil, ufin, syatan juga begitu. Ya. Wa tusbihul harfa fi annaha tusbihuhu fin niyabah anil fi'li bila ta'assur. Dan tiga isim fi'il ini memiliki kemiripan dengan huruf karena apa? Karena dia bisa memberi pengaruh tapi tidak terpengaruh. Li'annal hurufa tanubu anil af'al. Ya. Karena huruf-huruf itu bisa mengganti fi'il. Contohnya ka'anna zaidan asadun. Ka'anna ini huruf. Naba an ashbaha zaidun. Ya. Kata ka'anna itu huruf. Ya. Huruf ka'anna ini dia mengganti fi'il madi ashbaha yusbihu. Paham ya? Ka'anna itu artinya apa? Seperti. Ya, seolah-olah. Ashbaha yusbihu juga artinya apa? Seperti. Ya. Jadi boleh antum katakan ka'anna atau ashbaha. Ka'anna itu huruf, ashbaha itu fi'il. Kalau antum katakan ka'anna berarti antum mengganti mengganti fi'il madi ashbaha itu. Antum pakai kata ka'anna karena artinya sama kan? Gitu. Ya. Berarti di sini ya, huruf itu bisa menggantikan fi'il berarti. Ya, huruf itu bisa menggantikan fi'il. Fahiya nabat anil fi'li bila ta'assur. Ka'anna di sini tidak ada pengaruh apapun. Malah justru dia yang memberi pengaruh kepada kata zaidan di situ ya. Ka'anna zaidan. Jadi dia yang memberi pengaruh kepada kata zaidan. Dia sendiri tidak terpengaruh. Nah, maka kata ka'anna ini berarti mabni karena huruf memang asalnya mabni. Baik. Idan asmaul af'al kulluha mabniyah. Maka isim fi'il itu semuanya mabni. Itu kaidahnya ya. Isim fi'il semuanya adalah al-mabniyat. Wal ashal an naqula linnas asmaul af'ali mabniyatun lis-sama'i 'anil arab. Wala naqulu kama yaqulu ba'dun nahwiyyin al-ismu idza syabahal harfa fi kaunihi ya'mal wa la yu'mal fihi fa huwa mabni. Baik. Tapi Syekh Utsaimin di sini punya pendapat yang berbeda. Lebih mudah kita katakan ke orang-orang asmaul af'al mabniyatun lis-sama'i in 'anil arab. Isim fi'il itu mabni, kenapa? Karena kita mendengarnya begitu dari orang Arab. Orang Arab mengatakan isim fi'il itu mabni, maka kita mabnikan juga. Paham ya? Ya. Jadi tidak kita katakan sebagaimana perkataan Ibnu Malik di sini bahwasanya isim kalau memiliki kemiripan dengan huruf ya dari sisi beramal tapi tidak bisa terpengaruh maka dia mabni. Ini kan repot. Ya. Ya, ribet gitu penjelasannya. Ya, harus menjelaskan ya. Isim fi'il ada nanya kepada antum misalkan begini. Gus, isim fi'il itu mabni atau mu'rab? Ya, soh itu bisa dibaca ya, soha, sohu, ya, bisa ditasrif enggak atau bisa berubah-ubah enggak harokatnya? Ya. Maka Agus menjawab, "Na'am, mabni." Udah selesai kan? Nah, jadi itu jawaban Syekh Utsaimin kalau ditanya isim fi'il itu mabni atau tidak. Tapi Ibnu Malik kalau ditanya isim fi'il itu mabni apa tidak? Jawabannya adalah ya, isim fi'il itu karena dia mirip dengan huruf dari sisi bahwasanya dia itu memberi pengaruh tapi tidak bisa terpengaruh, maka dia mabni. Nanti maksudnya, kenapa dia mabni? Karena dia mirip dengan huruf. Semua isim yang mirip dengan huruf, maka dia adalah mabni. Paham ya? Baik.
Wala naqulu kama qala Ibnu Malik rahimahullah an yanuba anil fi'li bila ta'atsur. Baik, panjang sekali penjelasan kalau pakai pendapatnya Ibnu Malik di sini. Ya, katakan saja mabni selesai. Ya. Wa qawluhu wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin yani annahu ya'malu wa la yu'malu fihi wa kharaja bidzalika al-masdar an-na'ib an fi'lihi. Ya. Jadi isim itu ya, dia bisa memberi pengaruh. Contohnya misalkan apa? Babun misalkan. Kata babun ini bisa memberi pengaruh. Kalau antum tambahkan mudhofun ilaih apa jadinya? Babul masjidi. Kenapa masjidi kasroh? Karena dia mudhofun ilaih. Kenapa dia bisa mudhofun ilaih? Karena ada mudhof sebelumnya. Apa mudhofnya? Bab. Ya, antum hapus bab itu. Kembali ke hukum asalnya menjadi al-masjidu. Berarti kata bab itu mampu merubah harokat. Ya'mal wala ya'mal? Ya'mal. Walakin huwa yata'asar am la yata'asar. Ya, huwa babu. Ya, bab la yata'asaruna. Ya, dia tidak terpengaruh. Ya, tidak terpengaruh harokatnya harus menjadi apa. Ya. Bisa berubah, tapi di contoh babul masjid tidak berubah. Ya, kecuali kalau kita katakan ya, ra'aitu, dakhaltu. Tapi ada satu isim yang dia itu ya la ya'mal. Ya. Jadi dia itu ya'mal maksudnya dia yanubanil fi'il, dia mengganti fi'il ya dan dia terpengaruh. Tadi kan contoh-contohnya tidak terpengaruh, sekarang dia terpengaruh sekarang. Yaitu apa? Al-masdar an-naib anil fi'li. Masdar pengganti fi'il. Masdar itu kan maknanya fi'il ya. Ketika kita mengatakan qiraah itu pengganti dari kata qara'a. Julus itu pengganti dari kata jalasa. Ya. Baik. Contohnya misalkan dorban zaidan bermakna idrib zaidan. Ini namanya al-masdar an-naib anil fi'il. Dorban ini masdar, dia pengganti dari fi'il. Fi'il yang mana? Fi'il idrib. Jadi ketika antum mengatakan dorban zaidan itu sama dengan antum mengatakan idrib zaidan. Fa kalimatu dorban huna ghairu mabniyatin ma'annaha ta'mal. Di sini dorban ini ta'mal. Ya, karena dia memansubkan isim setelahnya zaidan, ya kan? Ta'mal dorban di sini. Nah, berarti dia mabni dong. Kan tadi kita katakan kalau dia beramal dan dia tidak terpengaruh, maka dia mabni. Ya, taib. Jadi kita katakan di sini dia enggak mabni meskipun dia beramal, ya. Wala yumal fiha, walakinnaha tata'assaru bil awamil. Ya. Penyebab kenapa kita katakan dia itu tidak mabni meskipun dia beramal dan dia tidak ya, bisa terpengaruh, ya, tidak apa namanya la yu'mal fiha, walakinnaha tata'assaru bil awamil. Dia terpengaruh kalau ada awamilnya. Fadzalika lam takun mabniyah. Ya. Wa yumkinuka an taqula aidan yu'jibuni darbu Zaidin amran wa taqulu ankartu darba Zaidin amran wa taqulu ajibtu min darbi Zaidin amran. Fatajidu kalimat darb tata'assaru bil awamil idan la tubna. Maka kata darb ini berarti dia bisa berubah-ubah harokatnya. Kalau bisa berubah-ubah harokatnya berarti dia bukan mabni. Baik. Lakinnana naqul hadhihi laysat 'illatan fil haqiqah. Fa kaunuha tata'atsaru bil 'awamil dalilun 'ala al-i'rab, lakinnahum yaquluna dzalika li ajli alla tuntaqada 'alaihim al-qa'idah faqat mimma yadullu 'ala anna ashabal 'ilal ya 'ilaluhum 'alilah wa illa fal mas'alatu sama'iyah. Ya. Kelas ada ya kata Syekh Utsaimin ya, illah bukan ini penyebabnya kata Syekh ya. Ini buat-buatan kalian aja, ya, karangan-karangan kalian aja. Ya. Karena ta'assurnya masdar an-naib anil fa'il dengan awamil tadi dalil al-i'rab. Ya, terpengaruhnya dia ya, kata dorban tadi ajibtu min dorbi ya, asal katanya dorbu yang menjadi min dorbi ya, terpengaruhnya itu sebagai tanda i'rab bukan ya, ta'assur di situ bukan ta'assur itu memang tanda i'rab gitu. Lakinnahum yaquluna dzalika, tapi mereka mengatakan begini karena agar kaidah mereka bisa diterapkan. Ya, agar kaidah mereka bisa diterapkan oleh mereka. Nah, jadi mereka bikin-bikin ya, mereka membuat kaidah, setelah itu mereka memaksakan contoh yang ada untuk mengikuti kaidah yang mereka buat. Ya, maka
Ini menunjukkan bahwasanya ashabal ilal ilaluhum alilah. Gitu. Ya. Orang-orang yang bikin ilah ini, ilah mereka itu sendiri alilah di mana maridhah. Ya, ilah di mana marad. Ya. Wa illa fal mas'alah samaiyah. Udah, gampang sebenarnya masalah ini. Ini adalah masalah samaiyah. Orang Arab mengatakan begitu, kita katakan begitu tanpa perlu dicari-cari ilahnya apa. Itu titik temunya ya. Paham ya? Nah, jadi buat apa perpanjang-panjangan dalam masalah ini? Ya. Dan bisa jadi, wah ini pembahasan syabah ini sebenarnya kan tidak kita butuhkan di dalam i'rab ya. Ini bukan nahwu praktis. Maksud apa? Nah, maksudnya ini adalah pembahasan yang sangat cabang sekali. Ya, sangat cabang sekali. Ya buktinya sekarang antum ya uh, agak pusing ini bahas masalah seperti ini. Ya belum pernah dengar di kitab-kitab yang lain kan. Ya, karena memang ini harusnya nanti gitu. Ya, dibahas setelah kita bahas hal-hal yang jauh lebih penting dulu begitu. Bukan prioritas dulu. Maka bisa jadi di sini Ibnu Malik ya kurang jeli dalam memilih mana pembahasan prioritas ketika meringkas Al-Kafiyatus Syafiyah itu. Ya, sudah pernah kita sampaikan ya bahwasanya Alfiya Ibnu Malik ini adalah ringkasan dari kitab Al-Kafiyatus Syafiyah yang jumlah baitnya 3000 lebih. Ya, yang diringkas menjadi 1000. Nah, maka dari sekian 3000 bait itu mungkin beliau ya beliau memprioritaskan pembahasan dari pembahasan yang lain. Ya, kurang tepat prioritasnya itu. Jadi maksudnya ya. Jadi seharusnya ada bait-bait yang lebih penting yang beliau ambil gitu. Tapi beliau malah memilih mengambil bait ini. Ya, karena kesimpulan ini adalah masalah sama iya ini. Ya. Baik. Wakaf tiqarin usila wa fi nuskhah wakaf tiqarin ya usila wa hadha huwa al-qism ar-rabi' min anwa' asy-syabah wa huwa asy-syabah al-iftiqari. Tadi asyabah yang pertama asyabah al-wada'i, asyabah yang kedua asyabah al-ma'nawi, yang ketiga asyabah an-niyabi, sekarang asyabah al-iftiqar. Ya, iftiqar itu dari kata faqir, membutuhkan. Ya, kalau niyabah tadi menggantikan. Yaitu kaunul kalimati muftaqiratan ila ghairiha iftiqaran asliyan. Yaitu yang dimaksud dengan asyabah al-iftiqari adalah suatu kata butuh kepada yang lainnya. Isim butuh kepada isim lainnya ya. Fiil butuh adanya isim, huruf butuh kepada isim dan fiil ya. Ini namanya iftiqar. Bisyarti an takuna muftaqiratan ila jumlah li'anna al-harfa yaftakhiru ila jumlah id innal harfa la budda lahu min muta'allaq bi fi'lin aw bi ma'na. Ya, ini kaidahnya ya Zul ya, kemarin bertanya tentang muta'alliq itu kaidahnya ini bahwasanya huruf itu la budda lahu min muta'allaq. Entah muta'allaq itu fi'il atau bermakna fi'il. Gitu ya. Jadi ketika antum mengatakan fil baiti, ya, jar majrur ini harus pasti ada muta'allaqnya. Muta'allaq itu fi'il pasti bentuknya. Antum mengatakan ya, jalastu fil baiti. Ya, jalastu itu namanya muta'allaq. Nanti kita bahas itu di pembahasan huruful jar nanti. Jadi dari kitab ini nanti dari Alfiah ini ada khusus bab pembahasan tentang huruf jar, tapi nanti baliknya di jilid yang ketiga kalau di awal masa. Baik. Idzan in kana iftiqaruhu asliyan fa huwa mabniyun wa in kana ghaniyan fa huwa mu'rab wa in kana iftiqaruhu li'aridin fa huwa mu'rabun aidan. Jadi kesimpulan kita bahwasanya ya, kenapa kita katakan beberapa isim itu mabni ya, karena dia sama-sama butuh kepada kata yang lain sebagaimana huruf. Huruf itu butuh kepada kata, bahkan kepada jumlah. Bukan satu kata tapi kepada jumlah dia butuhkan. Contohnya isim mausul. Isim itu ya, bukan. Ya. Contohnya apa misalkan in asyartiyah. Ya. In asyartiyah itu butuhnya kepada jumlah fi'liyah. Baik. Jadi kalau iftiqarnya butuhnya ya, butuhnya suatu isim itu kepada kata yang lain itu adalah iftiqar yang asli, maka dia dihukumi mabni. Berarti maksudnya dia sangat butuh. Ya, dia nggak mungkin ada tanpa adanya kata yang lain, maka mabni dihukumi. Wa in kana ghaniyan. Ghaniyan di sini maksudnya dia tidak butuh. Kalau dia tidak butuh kepada kata yang lain, maka dia mu'rab. Ya. Kalau dia butuh karena faktor tertentu, maka dia mu'rab juga. Intinya dia ada kebutuhannya kepada kata yang lain. Tapi kalau tidak butuh,
maka dia mu'rab. Kalau dia butuh maka dia mabni. Baik. Misalu makana iftiqaruhu asliyan. Contohnya adalah yang iftiqarnya asli. Kalau iftiqarnya asli itu berarti dia mabni. Ya, contohnya adalah al-isim al-mausul. Isim mausul ini muftaqirun ila silatil mausul. Ya, antum kalau belum belajar ya silatul mausul mungkin agak bingung di pembahasan ini. Jadi isim mausul ini kan isim dia. Allati itu isim dia. Ya. Dan allati ini ya, dia itu isim tapi dihukumi mabni. Kenapa? Karena dia butuh kepada kalimat setelahnya. Alladzi doang nggak ada artinya. Harus ada kalimat setelahnya. Alladzi fil baiti Muhammadun masalah. Alladzi qama amamal fasli talibun masalah. Jadi isim mausul itu butuh kepada silatul mausul namanya. Silatul mausul itu kalimat. Ya, misalkan ketika Anda mengatakan alladzi fil baiti rajulun, kata fil baiti itu namanya silatul mausul. Apa maksudnya? Alladzi yanamu 'alas sarir Muhammad. Yanamu 'alas sarir itu namanya jumlah silatul mausul la mahalla lahu minal i'rab. Ya. Maka kata alladzi ini berarti butuh kepada silatul mausul. Ya. Dan butuhnya dia kepada silatul mausul ini namanya kebutuhan yang asli. Dia sangat butuh. Tanpa adanya silatul mausul, isim mausul tidak akan ada artinya. Perhatikan ya, isim mausul selalu butuh kepada silatul mausul. Tanpa silatul mausul dia tidak akan ada. Ini namanya iftiqar asli namanya. Sangat butuh sekali. Ya, ya ibaratnya manusia dengan oksigen, sangat butuh sekali. Baik. Berarti karena dia sama-sama butuh sebagaimana huruf, ya, huruf kan juga butuh kepada isim. Maka dia dari sisi ini dan dikatakan iftiqar asli mabni berarti sama seperti huruf. Wasilatuhu jumlah ya, dan silahnya berbentuk jumlah. Walau qala Ibnu Malik aw ghairuhu minal ulama al asma al mausulah kulluha mabniyah lakana awdaha min an naqulu ma syabaha al harfa bi iftiqarin ya asliyin wa fi iftiqarin asliyin ya. Jadi Syekh Utsaimin enggak ambil pusing, dia mengatakan ngapain iftiqar sudah sebutkan aja isim mausul semuanya mabni selesai ya, kecuali yang musanna ya, yang musanna. Baik. Nah, tapi Ibnu Malik mengatakan ya wa masyabahal harf iftiqarin asliyin, yang mirip dengan huruf ya, dari sisi iftiqar asli maka dia ya disebut mabni disebabkan hal tersebut. Baik. Ini masih banyak pembahasannya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.